Ziarah. Setelah Leon memberinya stempel kebebasan, bahkan membantunya untuk terbang ke Amerika, Jovita akhirnya meyakinkan dirinya akan pergi jauh dan meninggalkan Indonesia. Semua tiket dan pakaian sudah ia rapikan. Tetapi sebelumnya, ia akan ziarah ke makam keluarganya terlebih dulu. Jovita keluar menarik sebuah koper kecil dan tas ransel di punggungnya. Semua anak buah Leon berdiri melihat Jovita pergi. Rico dan 3 orang bawahan Leon akan mengawalnya sampai ke bandara. "Mari, Non." Rico membuka pintu mobil. Leon menatapnya dari jendela kamarnya. Ia hanya bisa melihat Jovita membawa koper miliknya. "Selamat jalan. Temukan kebahagiaanmu di tempat yang aman. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi," ujar Leon dalam hatinya. Jovita menatap ke atas, berharap Leon menemuinya dan bicara padanya untuk terakhir kali. Tetapi Leon tidak mau melakukannya. Ia takut tidak bisa menahan diri di hadapan Jovita. Ia takut jadi lemah. Leon meninggalkan jendela. Ia tidak mau melihat Jovita pergi. Tidak lama kemudian, Bu Atin datang. "Pak Leon, jangan biarkan Nonhara pergi," ujarnya memohon. "Bi, sudahlah, biarkan dia pergi, agar dia bahagia. Pak Leon, kamu akan menyesalinya nanti." "Bibi, sudahlah. Bibi boleh keluar." "Pak Leon, Bibi, kepalaku juga hampir meledak," potong Leon marah. Wanita parubaya itu turun dari kamar Leon. Ia berlari kecil ke arah mobil Jovita. Beberapa hari ini, ia memang tidak mau menemuinya. Ia kecewa. Ia tidak ingin Jovita pergi. "Nonhara? Bibi?" "Non, maafkan Bibi." Wanita itu memeluknya dengan tangisan. "Aku kirain Bibi marah padaku, makanya tidak mau menemuiku beberapa hari ini." "Jangan pergi, Non. Tetaplah tinggal di sini." "Bibi, maafkan aku, tetapi Pak Leon tidak ingin aku tinggal." "Non, Bibi, mungkin suatu saat nanti kita akan bertemu lagi." Potongnya cepat dan bergegas pergi sebelum wanita itu terus menangis. Sebelum Jovita masuk mobil, Leon kembali menatap ke bawah. Tetapi tidak lagi untuk Jovita. Ia tidak melihat ke atas lagi. Ia hanya tersenyum kecil menghela nafas panjang. Lalu masuk ke dalam mobil. Mobil berwarna hitam itu berjalan pelan, lalu meninggalkan rumah Leon. Jovita dijaga Rico dan 2 orang bawahan Leon. Tidak lama kemudian, Leon keluar. Ia menyetir sendirian. "Bos mau kemana?" "Saya ingin keluar, biar saya setir sendiri. Tidak usah ikut." Iwan, Jidan, dan Ken yang baru tiba dari Kalimantan. Mereka bertiga langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan mengikuti Leon dengan diam-diam. "Bos mau kemana?" Iwan mengarahkan matanya ke arah mobil Leon yang melaju cepat di jalan tol. Kenapa cinta mereka sangat rumit? Semut juga tahu kalau mereka berdua saling mencintai. Lalu apa susahnya? "Jovita Hara, aku mencintaimu. Tetaplah tinggal bersamaku." "Apa susahnya? Coba bilang begitu doang." "Bos payah," ujar Ken yang ikut greget melihat sikap keras Leon. "Tidak semudah itu, bro. Bos Naga orang yang punya komitmen. Dia sangat mencintai Nonhara. Kita tahu itu. Bahkan sangat besar. Terlihat dari cara dia cemburu. Cara dia memperlakukan Nonhara.
Namun, dia punya beban atas kesalahan yang dia lakukan. Bos juga tidak tahu bagaimana mengucapkan perasaannya. Dia lemah pada wanita yang dia cintai, Bella Jidan. Bos itu seperti Rico, sekali mencintai wanita, tulus dan tak tergantikan. Jika kebanyakan orang merasakan cinta penuh kebahagiaan, tetapi kenapa bos dan Nonhara jadi sangat menderita? Iwan mengikuti arah mobil Leon. Lelaki itu mengarahkan mobilnya ke arah puncak Bogor. Apa bos ingin mencari ketenangan ke villa di Bogor? Mungkin dia ingin suasana sepi untuk menenangkan pikiran. Iwan mengarahkan matanya ke arah depan, mengikuti laju mobil Leon. Kalau sama-sama mau ke Bogor, kenapa tidak sama-sama saja tadi? Ujar Ken lagi. Ia menggeleng melihat Leon. Leon mengarahkan mobilnya ke arah Sentul dan berhenti di sebuah bukit yang dipenuhi pohon pinus. Mobil Iwan berhenti agak jauh, mengarahkan teropong ke arah Leon. Tiba-tiba, wajah Jidan ikut terlihat sedih. Ada apa? Iwan merebut teropong dari tangannya. Bos yang menangis, aku yang merasa sesak. Ini pertama kalinya aku melihatnya dia hancur, ujar Ken. Leon membawa mobilnya ke tempat sepi. Lalu ia menangis di sana. Ia berdiri di depan mobil, melipat tangan di dada, dan menyadarkan tubuhnya di depan mobil. Beberapa kali tangannya mengusap ujung matanya yang mengeluarkan air mata. Ternyata lelaki berwajah tegas itu bisa menangis juga. Ia meraih batang berduri, menggenggamnya dengan kuat, membiarkan telapak tangannya terluka dan berdarah. Apa sesakit itu mencintai seseorang dengan tulus? Jika memang cinta sesakit itu, aku memilih tidak usah jatuh cinta, ujar Iwan. Itu karena lo playboy cap kampak, belum menemukan wanita yang tepat, timpal Ken. Leon memilih menahan perasaan dan luka dalam hatinya, daripada mengucapkan kata cinta pada Jovita. Ia berpikir, tidak ada yang tahu kalau ia menangis. Ia tidak menyadari kalau anak buahnya selalu menjaganya. Leon selalu berpikir kalau tidak ada orang lain yang peduli padanya. Ia semakin tidak percaya pada orang lain. Leon tidak sadar kalau kelima anak buahnya dan Bu Atin selalu peduli padanya. Setelah wanita cantik itu meninggalkannya, ia berpikir kalau ia akan hidup sendirian dan takut membuka hati pada orang lain lagi. Apalagi dengan adanya pengkhianatan Bokoy. Mereka semua sangat khawatir dengan keadaan Leon ke depannya nanti. Aku berharap Nonhara batal pergi ke luar negeri, ujar Kenjo lagi. Sudah hampir 30 menit mereka bertiga diam dalam mobil, menunggu Leon yang masih berdiri dalam kesendiriannya. Sementara di tempat lain, Jovita menuju pemakaman keluarganya. Non, kami tunggu di sini saja ya, ujar Rico. Baik kak. Ia berjalan menuju tempat makam. Hatinya kian bergejolak. Tetapi ia diam saat ia tiba-tiba di 4 gundukan tanah yang ada taburan bunga yang baru ditaburkan, sepertinya baru beberapa hari. Siapa yang datang ziarah ke makam mereka? Aku tidak punya keluarga, ujar Jovita melihat kuburan itu sangat bersih. Ia menatap Rico dan kedua orang yang mengawalnya. Ia baru ingat, tadi sepanjang jalan mereka bertiga tidak ada yang bertanya alamat pemakaman keluarganya. Mereka bertiga yang berdiri di sisi mobil mengalihkan wajah mereka ke tempat lain. Saat Jovita melihat ke arah mereka bertiga. Apa si ular naga itu sudah kesini ziarah? Dia lelaki yang menepati janji,
ujar Jovita. Saat Jovita meminta Leon meminta maaf di kuburan ayahnya, lelaki itu melakukannya. Ia datang dengan Rico dan 3 anak buahnya beberapa hari lalu. Bukan hanya itu, Leon bahkan membersihkan rumput-rumput di area pemakaman. Makanya saat membawa Jovita tadi anak buahnya yang menyetir, tidak bertanya pada Jovita di mana tempat pemakaman keluarganya. Karena Leon dan mereka sudah terlebih dulu datang ziarah dan minta maaf di makam keluarga Jovita, seperti yang ia minta saat ia sedang berjongkok. Tiba-tiba, Rico dan dua rekannya bersikap waspada, melihat ke arah pepohonan. Apa ada orang yang mengikuti kami? Jovita melihat ke arah Rico.